الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqh al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita akan lanjutkan pada nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas sedikit tentang dua nama ini yang intinya adalah seluruh Allah, dua nama Allah maknanya, begitu juga sifat-sifatnya yang mulia maknanya kembali kepada dua nama ini. Sehingga tidak heran jika para ulama mereka mengatakan dan berkesimpulan bahwasanya dua nama ini itulah yang dimaksud dengan al-ismul a'zam, sebagaimana juga yang sudah disebutkan di sebagian hadis ketika seorang berdoa ya hayyu ya qayyum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza u'tiya bihi alladzi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sahabat ini telah berdoa kepada Allah dengan menyeru namanya yang paling agung, yang mana dengan nama tersebut tidaklah seorang meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah akan berikan, dan tidaklah seorang berdoa kepada Allah dengan kedua nama tersebut melainkan Allah akan kabulkan doanya. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibn Al-Qayyim, fa inna sifatal hayati kamal mustazimatun laha. Kata beliau, sifat hidup bagi Allah ini sifat yang mengandung seluruh sifat-sifat sempurna, yang mana sifat hidup ini memiliki konsekuensi untuk Allah disifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Wasifatul qayyumiyati mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Dan nama Allah Al-Qayyum atau sifat qayyumiyah, yaitu yang mengurusi, yang berdiri sendiri dan mengatur seluruh urusan hambanya, ini berkonsekuensi pada seluruh sifat-sifat perbuatan yang bentuknya perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان اسم الله الأعظم ولهذا كان اسم الله الأعظم ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم أو هو الاسم الحي القيوم. Sehingga nama Allah yang agung, yang jika seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya, dan jika seorang hamba meminta kepada Allah, Allah akan memberinya. Nama Allah yang paling agung ini adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa qala rahimahullah, juga berkata Ibn Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, Ismullahil Azamu fi hatainil ayatain.
Nama Allah yang paling agung itu, yang memiliki kekhususan, ada pada dua ayat ini. Yaitu yang pertama ayat kursi dan awal surat Al-Imran. Apa itu ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat yang diisyaratkan oleh penulis atau Ibn Al-Qayyim. Lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadammina li jami'is sifat wa sifatul qayyumiyah al-mutadammina li jami'il af'al. Kenapa dua nama tadi? Kenapa dua ayat tadi? Karena dua ayat ini di dalamnya terdapat nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang mana Al-Hayyu Al-Qayyum sebagaimana disebutkan tadi, sifat Al-Hayy, Al-Haya ini mencakup seluruh sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, dan sifat Al-Qayyumiyah mencakup seluruh sifat-sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Waqad sabaqa fima madha إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang makna nama Allah yang agung itu. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalil berkaitan tentang hal ini. Begitu juga perbedaan pendapat para ulama dalam bab ini. Sudah berlalu. وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau telah membahas perkara berkaitan tentang besarnya pengaruh dua nama ini ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebutkan dua nama ini. Khususnya ketika seorang ingin di dalam doanya meminta kepada Allah agar dihindarkan dari musibah atau dihilangkan kesusahannya atau diringankan ujiannya. Ini Ibn Al-Qayyim sangat luar Qayyim tersebut. Wa fi ta'thiri qawlihi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Pada ucapan doa atau zikir yang diucapkan seorang hamba, wahai Allah yang maha hidup lagi maha qayyum, yang berdiri sendiri dan mengurusi seluruh urusan hamba-hambanya, hanya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan genting. Fi daf'i hadzal da' munasabatan badi'ah. Ketika dia mengucapkan doa ini atau zikir ini dalam rangka menghilangkan penyakit yang sedang menimpanya, ini sungguh merupakan dalam bahasa Arab ilmu balaghah munasabah badi'ah. Ini kesinkronannya, kesesuaiannya sangat tepat. Kenapa? Fa inna sifatal hayati, karena sifat hidup bagi Allah ini mencakup seluruh sifat yang sempurna, yang berkonsekuensi bahwasanya Allah itu memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna, dan sifat qayyumiyah dan sifat Allah yang mengurusi hamba-hambanya ini mencakup semua sifat-sifat perbuatan yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sifat dan perbuatan yang terpuji
adalah menghilangkan kesusahan dari hamba-hambanya, mengangkat dan menyembuhkan penyakit hamba-hambanya. Sehingga ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyuruh nama ini pada kondisi penyakit yang sedang menimpanya atau kesusahan yang sedang membuatnya susah, ini sangat tepat kalau dia berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Baik. Kemudian, oh, kepencet ya. La ilaha illallah. Baik, kemudian yang berikutnya, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به عاطى هو اسم الحي القيوم. Ini kita sudah sebutkan. Kemudian, di sini poinnya. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام. Dan kehidupan kesempurnaan bagi Allah ini tentunya akan menghilangkan seluruh penyakit dan hal-hal yang membuat seorang sakit dan terganggu. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. Sehingga ketika penduduk surga itu adalah hidup yang mereka rasakan hidup yang sempurna, mereka tidak merasakan kesusahan di surga, mereka tidak merasakan beban pikiran, mereka tidak merasakan kesedihan dan apapun dari baik. Kata beliau rahimahullah, ketika seorang berdoa dengan nama tersebut, sangat tepat karena hidup Allah yang sempurna itu akan menafikan, menghilangkan seluruh penyakit dan kesusahan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini. Dan begitulah kehidupan penduduk surga, yaitu kehidupan yang sempurna, yang mereka tidak akan merasakan kesedihan di dalamnya, tidak akan merasakan stres di dalamnya, dan juga mereka tidak akan merasakan hal-hal negatif lainnya yang akan mengurangi kenikmatan hidup mereka. Kemudian, ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية. Kata beliau, dan kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan dunia inilah yang akan mempengaruhi perbuatan seseorang, yang akan menghilangkan kesempurnaan
al-qayyumiyah. Qayyumiyah itu kita sudah sebutkan maknanya berdiri sendiri dan mengurusi hamba-hambanya. Fakamalul qayyumiyah likamalil hayah. Maka kesempurnaan Allah di dalam mengurus hamba-hambanya ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hidup yang dirasakan penduduk dunia ini membuat mereka tidak mungkin bisa memiliki sifat qayyumiyah, tidak mungkin memiliki sifat kesempurnaan di dalam mengurusi diri sendiri. Fal hayyul mutlaq, kata penulis rahimahullah, at-tam al-hayatu allati al-hayatu la tafutuhu sifatul kamalil battah. Maka sifat hidup yang sempurna adalah kehidupan yang tidak luput satupun kesempurnaan padanya. Jadi gini, sifat Allah dikatakan, sifat hidup Allah dikatakan hidup yang sempurna karena semua sifat yang sempurna yang mungkin ada, maka itu ada pada sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang hidup namun ia tidak memiliki kesempurnaan atau ia tidak disifati dengan semua sifat kesempurnaan, maka kehidupannya kurang. Maka seorang yang hidupnya sempurna dikatakan sempurna jika dia tersifati dengan seluruh sifat-sifat sempurna. Adapun seorang yang sifatnya atau yang hidupnya tidak sempurna atau dia mengklaim hidupnya sempurna, tapi ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, pada kehidupannya, seperti tidur misalnya, makan, ini sifat kekurangan. Karena tidaklah seorang tidur dan makan, melainkan untuk mengembalikan energinya yang sudah terkuras. Dan ini sifat kekurangan. Pada Allah, semua itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah makan karena Allah sifatnya kekuatan Allah tidak pernah berkurang dikarenakan melakukan sesuatu. Inilah hidup sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qayyumu la yata'adzaru alaihi fi'lu mumkinin albattah. Yang disifati al-qayyum itu dia yang tidak pernah terhalangi untuk melakukan apapun sama sekali. Tidak pernah terhalangi untuk melakukan apapun sama sekali. Maksudnya manusia banyak hal-hal yang mereka anggap mustahil untuk dilakukan. Seperti misalnya ada sebagian orang yang divonis karena mengidap penyakit tertentu sudah stadium 4 misalnya stadium akhir. Dokter sudah mengatakan ya ini hidup Anda tinggal menghitung hari misalnya. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, maka di antara sifat kesempurnaan Allah, sifat hidup Allah yang sempurna, tidak ada dan sifat pengaturan Allah yang sempurna, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fattawassulu, dan di sini beliau sampai kepada poin akhirnya, fattawassulu bi sifatil hayah wal qayyumiyah lahu ta'thirun fi izalati ma yudadul hayata wa yadurru bil af'al. Maka kehidupan yang maka bertawassul dengan sifat hidup Allah yang sempurna dan sifat pengaturan Allah yang sempurna ini memiliki dampak yang sangat besar di dalam mempengaruhi untuk seorang dihilangkan darinya hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan atau kenikmatan hidupnya dan yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan. Artinya
Ketika seorang dalam keadaan yang dia anggap mustahil, lalu dia berdoa dengan al-hayyu al-qayyum, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada yang mustahil, itu adalah merupakan dari konsekuensi nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maksud Ibnu Al-Qayyim di situ, sehingga seorang yang berdoa dengan doa ini, dengan menyebut dua nama ini adalah doa yang sangat luar biasa. فالمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيرا خاصة في إجابة دعاء وكشف الكروبات. Kita sudah sebutkan maknanya. Baik, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Ayo. Baik, ini halaman terakhir. وفي السنن وصحيح ابن أبي حاتم وصحيح أبي حاتم مرفوعا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف وفاتحة آل عمران. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي حديث صحيح. Dan diriwayatkan ashabus sunan dan juga Abu Hatim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Allah yang agung itu ada pada dua ayat berikut. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Rabb kalian yang berhak diibadahi dialah Rabb yang satu, yang esa, yang tunggal. La ilaha illahu ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dan Dia maha luas rahmatnya dan menyayangi hamba-hamba. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, di dalam surat Al-Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Ia maha hidup, lagi maha berdiri sendiri dan mengurusi hamba-hambanya. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadisan sahih, kata Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Dan kita sudah bahas sebelumnya tentang apa saja yang disebutkan para ulama berkaitan tentang nama Allah yang paling agung ini, yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. وفي سنن وصحيح ابن حبان أيضا في حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengarkan seorang berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya segala pujian adalah milikmu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, Al-Mannan, yang maha memberikan nikmat dan anugerah bagi hamba-hambanya, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai yang memiliki ketinggian dan kemuliaan, wahai yang maha hidup lagi mengurusi hamba-hambanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang ini telah meminta, telah berdoa kepada Allah dengan menyeru namanya yang paling agung, yang mana Allah ketika diseru dengan nama tersebut, ia akan menjawab doa hambanya dan akan memberikan permintaan hambanya.
Kemudian ويؤكد ما قرره رحمه الله ما رواه الترمذي في جامعه. Dan apa yang disebutkan Ibn Al-Qayyim ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi di dalam Jami' Tirmizi, disebut dengan Sunan At-Tirmizi, dari hadis Anas bin Malik bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, jika datang perkara yang membuatnya susah, beliau akan berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatik astaghits. Wahai Allah yang maha hidup lagi maha mengurusi hamba-hambanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan genting. Astaghits artinya beristighatsah. Dan arti istighatsah adalah meminta pertolongan dalam keadaan genting. Wa kullu dhalika yadullu ala 'izami sya'ni hadaini al-ismaini wa jalalati qadrihima wa ma yaqtadiyanihi min al-dhulli wal khudu'. Dan semua yang disebutkan ini menunjukkan akan besarnya makna dan keagungan dua nama Allah yang agung ini, dan betapa mulia serta tinggi derajat kedua nama ini yang berkonsekuensi menjadikan seorang hamba itu tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan Al-Hayy, kesempurnaan hidup, dan kesempurnaan Al-Qayyumiyah, kesempurnaan mengurusi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taha, wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala zulma. Di hari kiamat nanti seluruh wajah maksudnya ini pengabaran tentang wajah, tapi yang dimaksud seluruh manusia. Karena dalam bahasa Arab terkadang yang disebutkan wajah saja, tapi yang diinginkan seluruh tubuhnya. Maka di hari kiamat kelak seluruh wajah, yaitu seluruh manusia, seluruh hamba, seluruh makhluk, tunduk kepada Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Disebutkan yang tunduk adalah wajah, karena wajah ini yang paling mulia dari tubuh seseorang, maka kalau wajahnya saja sudah tertunduk, maka konsekuensinya yang lainnya pun ikut tertunduk. Wa qad khaba man hamala zulma. Di hari itu sungguh telah merugi orang-orang yang telah melakukan kezaliman di dunia ini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai pembahasan kita tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Untuk teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi hari ini ataupun seputaran yang lain bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung atau juga bisa ditulis di kolom chat. Dipersilakan. Ya, baik Ustadz. Ini saya membacakan ada pertanyaan, tapi di luar tema Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Ustadz, sebelumnya ada seorang. Assalamualaikum. Ada yang ingin bertanya? Iya. Ya, ya. Baik. Ini ada pertanyaan Ustadz yang sudah masuk ke dalam grup. Bismillah, Afwan Ustadz, ada teman yang ingin bertanya, sebelum dia bersuami, dia mewarnai rambutnya dengan warna kuning, terus setelah menikah, suaminya suruh dia warna rambutnya dengan warna hitam. Apa boleh Ustadz? Dan mengingat mewarnai rambut dengan warna hitam tidak diperbolehkan syariat. Mohon jawabannya Ustadz, jazakumullah khair. Nah, Nabi SAW mengatakan akrimus syai. Dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, pembahasannya ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi SAW bersabda, man syaba syaibatal la tantifu syai. Jangan kalian mencabut asyaib. Asyaib itu rambut putih. Dan beliau memerintahkan kita untuk memuliakannya, salah satunya dengan al-khidab.
mewarnai uban. Tapi kata Rasulullah, wajannibus sawad, dan jauhi as-sawad, jauhi warna hitam. Maka di sini kita dianjurkan untuk mewarnai rambut atau janggut bagi laki-laki dengan agar ubannya ini atau warna rambut warna putih ini menjadi berubah warna, tapi tidak boleh mewarnai hitam. Salah satu hikmahnya tidak mewarnai hitam agar seorang itu tetap tahu walaupun diwarnai warna warna coklat misalnya atau warna pirang, dia tetap tahu bahwasanya itu adalah uban. Dia tetap tahu bahwasanya itu adalah uban yang diwarnai. Adapun kalau diwarnai menjadi hitam, ini seakan-akan dia berlari dari kenyataan realita hidup sudah tua. Sementara di dalam Islam, di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dinukil Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan dari Allah. Di antara makna peringatan tersebut, kata beliau, adalah uban. Uban itu adalah alarm tubuh dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bahwasanya seorang sudah tidak muda lagi. Sehingga di sini larangan untuk seorang mewarnai rambutnya atau ubannya dengan warna hitam adalah khawatir dia mematikan alarm tersebut. Tapi ketika dia mewarnainya dengan warna yang lain, walaupun sudah tidak berwarna putih, tapi dia tahu bahwasanya itu adalah tetap uban yang diwarnain dengan selain hitam. Maka ketika kita lihat ilah seperti ini, kalau memang suaminya memerintahkannya untuk mengembalikan warnanya dan dia tidak mengganti uban, jadi yang diwarnai itu kan bukan uban, tapi rambut normal karena mungkin pertemanannya, lingkungan wanita-wanita yang suka mewarnai rambutnya, sehingga dia mewarnai yang tadinya hitam menjadi warna lain, maka yang dia warnain, jadi gini, awalnya rambutnya hitam, kemudian diubah menjadi biru misalnya, kemudian dia ingin kembalikan hitam, maka ketahuilah yang dia ubah kembali hitam bukan uban, tapi yang dia kembalikan hitam adalah rambut yang hitam yang diwarnai biru, kemudian birunya dikembalikan kepada hitam. Maka kalau dia mampu untuk mencari satu teknologi yang cukup menghilangkan warna sehingga rambutnya kembali kepada warna hitam, maka ini yang terbaik. Sehingga dia tidak dikatakan mewarnai rambutnya dengan hitam, tapi mengembalikan pada warna dasarnya. Tapi kalau seandainya tidak ada dan dia seperti permintaan suaminya untuk mengembalikan kepada warna hitam dan itu bukan mengubah shape atau uban, maka wallahu alam insyaallah tidak mengapa karena yang dilarang adalah mengubah uban menjadi warna hitam. Demikian wallahu alam. Oh, Masya Allah. Ustadz Afan, jadi misalkan kita masih muda, terus belum ada ubannya gitu, Ustadz, terus kemudian kita pengen rambut itu lebih hitam lagi gitu, boleh ya Ustadz ya berarti? Jadi tadi kita katakan yang misalnya rambutnya warna biru pun dari hitam sebelumnya warna biru. Kalau seandainya dia punya teknologi yang hanya cukup mengembalikan kepada warna hitam, entah dengan menyedot pewarnanya atau apapun itu lebih baik agar dia terhindar dari uh, mewarnai rambutnya hitam. Walaupun kita sebut yang tadi ilah dari larangan Rasulullah wajan sawad, jauhi mengubah uban kalian dengan warna hitam, ini kan yang pengen diubah uban gitu loh. Seperti itu. Jadi maksudnya tetap orang itu masih dikatakan mengubah menjadi warna hitam walaupun hanya ingin menebalkan warna hitam rambutnya. Tapi intinya kalau seandainya dia tidak menyemir tapi hanya menggunakan sampo tertentu yang membuat rambutnya lebih hitam, maka dia tidak dikatakan mengubah warna rambutnya atau mengubah ubannya insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi di luar tema Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mohon dijelaskan beda antara wasiat dan hibah. Nah, perbedaan wasiat dengan hibah. Wasiat adalah
hibah yang diberikan menjelang seorang meninggal atau dengan akad dengan lafaz wasiat. Tapi ini berlaku hanya untuk selain ahli waris. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris." Allah itu telah berikan kepada setiap pemilik hak haknya masing-masing, maka tidak boleh ada lagi uh, wasiat bagi ahli waris. Itu wasiat yang dilakukan atau diberikan ketika seorang hendak menjelang meninggal atau dengan lafaz dengan akad itu adalah lafadznya dalam bentuk wasiat. Adapun hibah adalah sesuatu yang diberikan kapanpun seorang ingin memberikannya, maka sah dia memberikannya. Dan wasiat ini hanya boleh kepada selain ahli waris dengan jumlah yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan seseorang kalau dia meninggal. Demikian wallahu a'lam. Ustadz Afan, kalau hadiah Ustadz, kalau misalkan kalau orang tua Hadiah memberikan, sama dengan hibah. oh, Dan itu ya dibatas. lanjut pertanyaan. Ya. Ya, Afan. Itu kalau hadiah itu tidak ada batasnya ya Ustadz. Tadi kalau wasiat kan sepertiga dan dia di luar dari ahli waris. Tapi kalau kayak hadiah itu apa ada batasannya Ustadz? Nggak ada batasan. Oh, Tapi bagi Ustadz, orang tua yang memberikan hadiah atau hibah dan dia memiliki lebih dari satu anak, dia wajib adil untuk memberikan seluruh anaknya hadiah yang sama. Kalau dia tidak berikan, maka dia telah melakukan kezaliman sebagaimana disebutnya dalam hadis Nu'man bin Bashir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allahu a'lam. eh, menarik Ustadz. Ini Ustadz Afan jadi ingin tahu tentang hadiah. Misalkan gini Ustadz, seseorang nih seorang orang tua mempunyai anak laki-laki perempuan. Atau misalkan perempuan semua tetapi kalau misalkan seperti di Jawa Ustadz di tempat kami kan tidak ada bagi waris kan nggak ada ya Ustadz ya, jadi mereka sebelum orang tua meninggal tuh langsung misalkan nanti rumah ini untuk si ini, rumah itu untuk si itu. Apakah itu tergolong dalam hal hadiah Ustadz, jadi tujuannya tuh misalkan anak yang paling disayang dia misalkan biar tetap tinggal di rumah dikasih rumah itu gitu Ustadz. Nah kalau seperti itu gimana tuh Ustadz ya jatuhnya? Dilihat kalau seandainya orang tuanya membagikannya belum pada kondisi sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, maka hukum asalnya sah. Dengan catatan dia harus berbuat adil. Dengan catatan dia harus berbuat adil. Tapi kalau seandainya dia hanya membagikan untuk sebagian dan menahan dari yang sebagian yang lain, maka ini tidak boleh. Boleh ya, boleh seorang itu maksudnya dia mau meninggal, dia masih hidup dan dia bagi-bagikan hartanya. Itu boleh kepada anak-anaknya, bukan dalam bentuk warisan, itu sah. Hmm. Hmm. Iya. Berarti Paham kalau insya Allah? ya, berarti Ustadz kalau misalkan kalau misalkan orang tua tersebut sudah meninggal, berarti dia tidak meninggalkan warisan itu berarti boleh ya Ustadz. Jadi ketika masih sehat dibagi-bagikan berupa hadiah itu boleh ya Ustadz ya? Boleh. Oh, iya, iya. Insya Allah. Tapi itu tadi catatannya harus adil. Adil. Uh, Ustadz, Afwan ini kok saya jadi tertarik. Maksudnya Ustadz di sini kategori adil, misalkan nih kalau anaknya laki-laki perempuan, apakah adilnya tuh misalkan yang laki-laki tetap dapat dua, misalkan yang perempuan dapat satu, seperti itu Ustadz hitungannya seperti warisan atau bagaimana Ustadz adilnya tuh kalau hadiah? Khilaf di kalangan para ulama, apakah adil yang dimaksud dalam hadis Nu'man bin Bashir antara laki-laki dan perempuan, apakah harus lidzakari mislu hadzil unsayain? Apakah perempuan ini untuk perempuan mendapatkan satu dan laki-laki dua, ataukah yang dimaksud adalah benar-benar bagi rata? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Yang benar wallahu alam, uh, kalau dibagi secara merata tidak mengapa insya Allah. Kalau dibagi laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian juga tidak mengapa insya Allah. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah nih yang ini juga saya juga semakin jelas. Ini ada pertanyaan kembali Ustadz, saya izin bacakan sebentar. Ya.
Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah zakat mal kita berikan kepada teman-teman yang berada di luar daerah dari tempat tinggal kita, begitu juga dengan zakat fitr. Apakah itu boleh diberikan keluar Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali engkau suruh mereka adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka perintahkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah sholat 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu diserahkan kepada orang miskin di kalangan mereka. Maka di sini dari hadis ini para ulama mengatakan zakat itu hanya diberikan kepada orang miskin yang diambil di daerah, hanya diserahkan kepada orang miskin yang zakat diambil dari daerah tersebut. Misalnya di suatu perkampungan, misalnya di daerah A, maka tidak boleh dipindahkan ke daerah B kalau masih ada orang miskin dan 7 golongan lainnya yang mereka masih berhak menerima di daerah tersebut. Tidak boleh langsung dipindahkan tanpa ada sebab. Karena Nabi SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang miskin di kalangan mereka juga. Itu hukum asal zakat dan pembagiannya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ini ada pertanyaan kembali Ustadz. Ana izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dalam sehat. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu. Ustadz, adakah doa meminta umur panjang yang barokah Ustadz? Jazakumullah khair. Wallahu a'lam. Secara umum, orang meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjang atau pendek umurnya, sebagaimana Allah bimbing manusia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun meminta untuk umurnya dipanjangkan, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz mengenai istighosah. Itu apakah hanya terkait genting hanya pada bencana alam, perang dan sebagainya? Kalau genting dalam kondisi individu itu bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, istighatsah disebutkan dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaih." Intinya istighatsah itu adalah permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit. Dan ini bisa dilakukan oleh individu sendiri ataupun secara bersama-sama, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah syar'i dalamnya. Seperti misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di Sahih Bukhari, lalu datang seorang Arabi mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'atil iyah, fad'u Allah an yughithana." Ya Rasulullah, pada kondisi sekarang ini hujan tidak kunjung turun juga, sehingga keluarga-keluarga kami kelaparan dan juga hewan-hewan ternak sudah kehilangan pakan, tidak ada lagi rumput. Maka mintalah kepada Allah untuk memberikan ghaus. Istighatha bisa berarti meminta hujan atau meminta pada kondisi genting. Maka Rasulullah pun berdoa dan diaminkan oleh para sahabat.
Adapun beristighatsah dengan ritual-ritual tertentu, dengan cara-cara tertentu, ini tidak disyariatkan. Tapi kalau seandainya pemerintah meminta untuk mereka bertemu di suatu tempat, untuk beristighatsah ini, maka hukum asalnya sah-sah saja. Dalam hadis Abu Darda, kata Nabi SAW, la kharajtum ila as-sa'udati taj'aruna ila Allah. Syahid seperti apa yang kita sebutkan tadi, hukum asalnya seorang bisa melakukannya sendiri. Kalau seandainya imam atau pemimpin di suatu daerah meminta untuk melakukan bersama-sama untuk menghilangkan kesusahan dari negeri mereka, maka ini wewenang imam. Demikian Allah. Ya, Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara, mungkin bisa dijelaskan Ustadz caranya istighosah yang untuk individu Ustadz. Jadi berdoa dalam keadaan genting sama dengan berdoa biasa, hanya dalam keadaan genting. Seperti doanya Zunnun, seperti doanya Yunus alaihi salam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Yunus ibni Matta ketika dia ditelan ikan hiu, maka dia pun beristighatsah kepada Allah, berdoa dalam keadaan genting dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti itu, wallahu a'lam. Oh iya, Ustadz, Afan, berarti itu misalkan kalau istighosah dia 2 rakaat, kemudian yang doa Nabi Yunus itu bisa kita baca, misalkan ketika kita sedang ruku gitu ya Afwan, Ustadz ya, dengan dua, sujud dua, gitu ya dua Ustadz. rakaat istighatsah itu doa. Oh, Istighatsah itu doa. oh tidak diduli dengan sholat ya Ustadz ya? Itu istikharah. Hmm, baik, baik. Hanya saja kalau seorang berdoa setelah dia melakukan ketaatan, ini sangat dianjurkan, sangat diharapkan untuk diterima. Seperti ketika seorang habis sholat, dia berdoa sangat diharapkan untuk diterima. Begitu juga ketika seorang di akhir-akhir sebelum berbuka, ketika berpuasa juga sangat dianjurkan untuk dikabulkan doanya. Begitu juga seorang di akhir-akhir musim haji untuk berdoa sangat dianjurkan dan sangat diharapkan untuk diterima doanya. Allahu a'lam. Allah, Ustadz, Afan, berarti secara tidak langsung misalkan ketika kita lagi sedih atau dalam suasana apapun kemudian kita mengangkat tangan misalkan gitu, itu berarti secara tidak langsung itu udah istighosah ya Ustadz ya? Dilihat, jadi istighatsah itu kondisi genting. Seperti misalnya seorang uh, tiba-tiba misalnya pada kondisi terjebak banjir misalnya. Banjir ini terus meluap dan dia berdoa kepada Allah. Itu namanya istighatsah. Tiba-tiba ada angin kencang dan seakan-akan dia hampir menjadi korban dan dia berdoa. Itu namanya istighatsah. Dalam keadaan genting, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terdesak. Hmm. Kalau Berarti misalnya seorang sakit atau seorang sedang banyak masalah, ini namanya doaul karb. Doa sedang berada dalam kesusahan. Nggak semua kesusahan itu dia beristighatsah. Tapi pada kondisi-kondisi yang tertekan, yang darurat, yang tiba-tiba, lalu dia berdoa seperti itu. hmm, hmm, hmm. Ya, Wallahu a'lam. ya baik. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Saya izin bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz, mohon izin bertanya mengenai kunut witir. Itu bagaimana ya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Muslim, dalam hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, Nabi SAW berdoa pada perang Uhud setelah bangkit dari ruku, setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Barulah beliau kunut dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan, dua-duanya warid dari para ulama, namun Imam Ahmad menganjurkan dengan mengangkat tangan. Dan seorang kalau mau berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya, sah. Ataupun dia berdoa dengan doa-doa yang lain dari kebaikan dunia dan akhirat, semuanya sah. Wallahu a'lam. Iya. Ustadz, ini masih ada pertanyaan terkait dengan istighosah itu, Ustadz. Kalau misalkan ini jika keadaan genting kemudian dia meminta didoakan oleh guru-guru kita, apakah itu dibolehkan dan apakah itu masuk istighosah, Ustadz?
Namanya tawassul. Boleh tawassul kepada orang yang masih hidup jika memenuhi 3 syarat. Hayyun hadirun qadir. Sebutkan ulama ahli sunnah dalam akidah mereka bahwasanya jika memenuhi 3 syarat orang yang dimintai doa tersebut atau tawassul tersebut dalam keadaan masih hidup. Kemudian yang kedua, hadir dan dia hadir pada saat itu. Artinya bukan dia meminta berdoa kepada orang yang tidak kelihatan, tapi hadir. Kemudian yang ketiga, qadir, dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Dalilnya dalam surat Al-Qasas, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaih. Dalilnya adalah ketika Nabi Musa di Mesir menjumpai dua orang sedang bertengkar, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaumnya Fir'aun, maka yang dari kaumnya Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun memukul yang dari kaumnya Fir'aun hingga mati. Di sini ia beristighatsah kepada Nabi Musa dalam keadaan Nabi Musa hidup, hadir, dan mampu melakukannya, sehingga kata para ulama inilah dalil yang membolehkan kita bertawasul kepada orang yang masih hidup jika memenuhi 3 syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Apa ini Ustadz? Jadi pertanyaan banyak tentang istighosah nih Ustadz. Ya, Baik. ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah di dalam zikir pagi atau petang itu ada doa terkandung doa istighosah Ustadz? Nah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan itu menjadi maqam zikir, doa yang seperti zikir yang dibaca sebagai wirid tertentu, dan itu sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Masya Nah, Allah. labas. Pertanyaan, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya untuk bacaan doa untuk bacaan surat ketika kita sholat sunnah qobliyah subuh, apakah doa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas bisa diganti dengan surat-surat yang lain, Ustadz? Nah, di dalam sholat itu kita memiliki 2 lingkaran. Lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil dalam membaca ayat Al-Quran. Apa maksudnya lingkaran besar dan lingkaran kecil? Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Baca dari hukum asal kita membaca ayat Al-Quran di dalam salat, yaitu membaca yang menurut kita mudah. Namun ada lingkaran kecil di dalam lingkaran besar ini, yaitu ayat-ayat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melakukannya secara rutin. Seperti misalnya ketika salat subuh di hari Jumat, dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu rutin membaca Al-Islam As-Sajdah, dan juga rakaat kedua Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Maka pada yang kedua ini adalah lingkaran kecil. Namun ketika seorang di hari Jumat subuh dia membaca selain dari 2 surat ini, maka dia keluar dari lingkaran kecil, namun tetap masih dalam lingkaran besar. Dia membaca surat yang menurut dia mudah. Begitu juga di dalam sholat sunnah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Pada kondisi itu dia membaca surah Al-Kafirun, maka dia masuk dalam lingkaran kecil, dan juga lingkaran kecil ini berada dalam lingkaran besar. Tapi kalau seandainya dia membaca surah yang lain, misalnya dia membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dari 2 rakaat subuh ini, misalnya dia membaca surah Alif Lam, misalnya dia membaca surah yang lain, misalnya seperti Tabat Yada atau yang lainnya, maka sah-sah saja. Dia hanya keluar dari lingkaran kecil, namun masih tetap berada dalam lingkaran besar. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin jika ada teman-teman yang satu lagi, jika ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa dibuka mic-nya. Sudah tidak ada? Ya, baik. Alhamdulillah, pertanyaan sudah tidak ada Ustadz. Mungkin bisa ditutup Ustadz. Sebelumnya, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami, tafadhol.
Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Eh, mengenal Allah Subhanahu wa taala, makna nama-namanya inilah yang akan membantu seorang di dalam merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengetahui makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disinilah dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang seharusnya, bukan hanya ikut-ikutan kebanyakan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka diibadahi dengan di atas kejahilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya di atas ilmu. Seperti Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan muslimah sesibuk apapun di dalam kehidupan ini, setinggi apapun pencapaiannya dari dunia, sebanyak apapun aset dan hartanya, semuanya itu hanyalah sementara titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semuanya dan kita akan mengetahui bagaimana cara mempertanggungjawabkannya dengan benar-benar mengetahui kehidupan dunia, mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita dalam kehidupan ini, sehingga kita pun kembali kepada Allah dalam keadaan diridhai dan meridhai apa yang kita telah lakukan. Demikian, wallahu alam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wastaghfirullahaladzim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.